jaringan utama masuknya Islam di Nusantara adalah dengan jalur tasawuf. Apakah itu tasawufnya wujudi atau tasawuf akhlaki, representasi dari gerakan-gerakan sufi yang memang menjadi bagian dari konsekuensi keislaman di Islam Jawa saat ini. Mbah Mutamakin memberikan sumbangsi besar terhadap genealogi keilmuan tasawuf di Jawa saat itu. Dan meski juga ada sekitar kontroversinya, tapi yang harus digarisbawahi saat ini adalah Mbah Mutamakin memiliki sumbangsih dengan melahirkan tokoh-tokoh besar, kiai-kiai besar yang mempengaruhi atau yang memberikan kontribusi besar terhadap dakwah Islam di Jawa khususnya, di daerah Pantura khususnya. Berangkat dari peta jaringan ulama yang dikonstruksi oleh Prof. Azumati Azra, kita menemukan bahwa ada satu tokoh yang memiliki peran signifikan dalam pemikiran dan kontribusinya dalam penyebaran pemikiran-pemikiran Islam di Nusantara, tapi belum tercatat dengan rapi di masa itu, yakni Mbah Mutamakin, atau dalam Serat Cebolek tertulis Haji Ahmad Mutamakin. Beliau itu siapa? Beliau dari sisilah adalah keturunan dari Raden Fatah, atau tepatnya mungkin cicit dari Sultan Hadiwijaya Jakatingir. Ayah beliau adalah Pangeran Benawa II, atau orang masyarakat sekitar mengenal dengan Mbah Sambu, yang makamnya ada di Masjid Agung Lasem. Mbah Sambu putra dari Pangeran Benawa I, putra dari Joko Tingkir. Joko Tingkir adalah istri dari putri Sultan Trenggono, Nyai Sekartaji, dan Sultan Trenggono adalah putra dari Raden Fatah. Maka secara genealogi dari sisilah keluarga, Mbah Mutamakin itu adalah orang ningrat, orang priyayi. Dalam catatan sejarah masih ada perdebatan khilaf, apakah beliau memang asli dari Kajen Pati di Cebolek Pati atau Cebolek di kawasan Tuban saat itu. Ada beberapa hal yang menarik yang bisa kita ungkap dari kehidupan Mbah Mutamakin ini. Satu diantaranya adalah kisah tentang anjing. Nah, ini anjing yang dikaitkan dengan kontroversi pemikirannya, dan kemudian ada perdebatan antara para ulama di kawasan Pantura saat itu yang diinisiasi oleh Ketip Anom Kudus terkait dengan ajaran dan pemikiran Mbah Mutamakin yang dituduh heretik. Heretik itu sesat dan seterusnya, atau bahkan dituduh wujudi, penganut wahdatul wujud dan seterusnya. Ada dua catatan naskah yang berkaitan dengan profil Mbah Kiai Mutamakin atau Mbah Mutamakin ini. Pertama adalah Serat Cebolek. Itu adalah karya dari Yosodiburo I, meskipun beberapa pakar juga meragukan ini, apakah Yosodiburo itu hidup di masa itu, karena Yosodiburo itu hidup di masa Pakubuwono II setelah Mbah Mutamakin wafat. Karena diprediksi kehidupan Mbah Mutamakin itu antara 1640-an hingga 1740-an. Jadi Yosodiburo saat itu masih kecil atau masih remaja. Mungkin saja Yosodiburo mengkoleksi catatan-catatan penguasa saat itu yang memang Serat Cebolek itu identik lebih pada merekam aspek kontroversi dari ajaran Mbah Mutamakin. Beda dengan naskah kajen atau teks kajen yang cenderung menguatkan peran Mbah Mutamakin dalam dakwah Islam di Jawa saat itu, atau di kawasan Pantura, Juwana, Tuban, dan sekitarnya saat itu. Cerita soal anjing, ada dua versi yang berbeda antara Serat Cebolek dengan naskah kajen. Serat Cebolek menyatakan bahwa penamaan anjing yang dimiliki oleh Mbah Mutamakin dengan nama Abdul Qahar dan Komarudin, yang apakah ini sengaja atau tidak, itu sama dengan nama penghulu di Tuban saat itu. Atau ya kalau kita penghulu itu ya ulama, wadin atau kiainya masyarakat saat itu, yang dianggap itu menjadi penistaan. Sehingga muncul kontroversi, sehingga ada sidang, bahkan sampai diputuskan beliau di masa Amangkurat IV untuk dihukum bakar. Persis seperti peristiwa-peristiwa kontroversi perdebatan antara tasawuf amali dengan tasawuf, atau tasawuf sunni dengan tasawuf falsafi,
prestis seperti cerita tentang Halaj dan yang lainnya. Ada hal yang menarik soal anjing ini. Ternyata cerita soal anjing dan hubungannya dengan tradisi tasawuf di Nusantara itu tidak hanya terkait dengan kasus dari Mbah Mutamakin. Sebelumnya ada beberapa simbol-simbol anjing, bahkan mungkin dalam catatan itu adalah nyata, sebagaimana anjing yang dimiliki oleh Sunan Panggung. Sunan Panggung itu adalah ada riwayat putra dari Sunan Kalijogo yang istrinya adalah putri dari Sesiti Jenar, yang menamai anjingnya dengan anjing iman dan anjing tauhid atau tauhid dalam bahasa kita. Peristiwanya sama, beliau dihukum dieksekusi dengan cara dibakar, yang meskipun saat itu juga tidak terbakar karena mungkin karomahnya dan seterusnya, dan dikucilkan dan dianggap sebagai ajaran yang sesat. Dan peristiwa terbunuhnya, kalau dalam meskipun ini masih kontroversi, terbunuhnya atau dieksekusinya Siti Jenar oleh Sunan Kudus juga katakan setelah itu menjelma sebagai anjing putih dan seterusnya. Maka cerita soal anjing dalam literatur Islam Jawa atau Sufisme Jawa, saya kira ini menarik untuk ditindaklanjuti menjadi bagian dari cerita-cerita hubungan tasawuf dengan cerita-cerita anjing di masa lalu. Hampir semua sufi punya cerita-cerita soal relasi dia dengan relasi beliau dengan anjing-anjing ini. Apakah itu simbolis sebagai bentuk makna apa? Saya kira ini perlu ada kajian lebih lanjut. Versi yang lain dari cerita anjing yang dimiliki oleh Mbah Mutamakin adalah versi dari naskah kajen yang menggambarkan sekali bahwa Mbah Mutamakin adalah tokoh spiritual sufi yang akhlaki, yang amali, tidak sebagaimana tuduhan dalam Serat Cebolek yang identik dengan wujudi dan seterusnya. Diceritakan bahwa saat itu Mbah Mutamakin adalah tokoh ulama yang suka sekali bertirakat. Tirakat itu kalau kita orang Jawa itu adalah gambaran dari riyadhah, ya, upaya untuk pembersihan hati dengan melakukan ritual puasa 40 hari. Setelah 40 hari, dalam cerita itu dikatakan Mbah Mutamakin meminta kepada istrinya untuk membuat masakan yang paling enak, sehingga dibuatlah itu. Dan ketika itu disuguhkan kepada Mbah Mutamakin menahan diri untuk tidak menikmati masakan itu, hingga kemudian muncullah dari dirinya 2 anjing. Nah, itu simbolisasi tentang nafsu yang keluar, namanya Abdul Qahar dan juga Komaruddin. Nah, penamaan inilah yang kemudian menjadi rame di kalangan masyarakat Pantura Islam Jawa saat itu, dan kemudian sampai dilaporkan ke Mataram Islam, ke Amangkurat keempat, sehingga difatwakan oleh salah satu penghulu saat itu, Ketip Anam Kudus, untuk dieksekusi, dibakar. Meskipun setelah Amangkurat IV belum sempat mengeksekusi putusan ini, mangkat atau wafat, kemudian diganti oleh Pakubuwono II, dan Pakubuwono II tidak meneruskan, atau apa istilahnya kalau dalam bahasa kita, tidak memutuskan untuk mengeksekusi Mbah Mutamakin dengan hukum dibakar. Bahkan dalam cerita yang lain, Pakubuwono II menjadi salah satu santri dari Mbah Mutamakin. Kontroversinya berangkat dari penguasaan atau literatur atau naskah tentang Serat Dewa Ruci, Bima Suci, yang dibaca oleh Mbah Mutamakin dianggap sebagai ajaran yang menyesatkan dan seterusnya. Tapi satu hal yang menarik untuk dipahami bahwa Mbah Mutamakin memiliki genealogi keilmuan yang sama dengan jaringan ulama pada saat itu, yang tidak begitu tercover baik, ya, karena mungkin catatan-catatan lokal yang masih belum tertata rapi saat itu. Versi naskah kajen atau versi Serat Cebolek juga dikatakan bahwa salah satu guru spiritual, guru sufi dari Mbah Mutamakin adalah Syekh Zen. Orang Syekh Zen kalau orang kajen bilang. Ternyata diteliti oleh beberapa tokoh seperti Mas Milal Bizawi dan beberapa tokoh yang lainnya, Prof. Islah Gusmian juga. Ternyata Mbah Mutamakin memiliki guru yang namanya Syekh Zain bin Abdul Baqi Al-Misjaji, yaitu seorang Al-Yamani, seorang guru sufi tarekat Naqsyabandi yang hidup di sekitar Haramain, tanah Haramain, Mekah Madinah saat itu. Dan ternyata itu menjadi satu guru dengan Syekh Yusuf Makassari. Bahkan oleh beberapa peneliti tentang Mbah Mutamakin dikatakan salah satu guru Mbah Mutamakin juga adalah Syekh Yusuf Al-Makassari yang saat itu bermukim di Banten,
Ada catatan sejarah yang mengatakan Mbah Mutamakin memiliki perjalanan antara Kajen atau Juwana ke Banten saat itu dan berguru dengan Syekh Yusuf Al-Makassari. Dari dua naskah yang berbeda ini memberikan gambaran ilustrasi tentang bagaimana tasawuf menjadi salah satu tema keilmuan keagamaan yang intens, ya, menjadi diskursus wacana keislaman Islam Nusantara. Maka sangat yakin oleh beberapa tokoh dikatakan bahwa jaringan utama masuknya Islam di Nusantara adalah dengan jalur tasawuf. Apakah itu tasawufnya wujudi atau tasawuf akhlaki, representasi dari gerakan-gerakan sufi yang memang ya menjadi bagian dari konsekuensi keislaman di Islam Jawa saat ini. Mbah Mutamakin memberikan sumbangsi besar terhadap genealogi keilmuan tasawuf di Jawa saat itu. Dan meski juga ada sekitar kontroversinya, tapi yang harus digarisbawahi saat ini adalah Mbah Mutamakin memiliki sumbangsih dengan melahirkan tokoh-tokoh besar, kiai-kiai besar yang mempengaruhi atau yang memberikan kontribusi besar terhadap dakwah Islam di Jawa khususnya, di daerah Pantura khususnya. Tercatat hampir semua tokoh-tokoh besar yang ada di daerah Pati, Juwana, bahkan ada riwayat Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Bisri Sansuri juga menjadi bagian dari keturunan Mbah Mutamakin itu sendiri. Yang populer saat ini adalah Kiai Said Akil Sirot, Gus Baha, Kiai Sahal Mahfud, dan beberapa tokoh-tokoh nasional, ulama-ulama nasional adalah bagian dari keturunan Mbah Mutamakin. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak hanya sekedar memberikan pemikiran, ajaran tentang tasawuf yang sifatnya eklektik, ya, yang sifatnya dinamis kepada masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi besar dengan menurunkan keturunan-keturunan yang ahli ilmu, baik dalam bidang tasawuf, bidang tafsir, bidang fikih, dan bidang keilmuan yang lainnya. Saya kira itu menjadi bagian yang nyata dari keilmuan dan keluasan wawasan dari Mbah Mutamakin itu sendiri.